Halo sobat, Yuno di sini. Welcome to Mystery Channel. Every mystery has a story. Kali ini aku bakal nyeritain sebuah kasus yang terjadi di Afrika Selatan. Korbannya bernama Maki Sosana. Jadi nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Kasus ini terjadi di Afrika Selatan pada tanggal 20 Juli 1985. Korbannya adalah seorang wanita yang bernama Maki Sosana berusia 23 tahun yang tinggal di Toza. Maki adalah seorang single mother yang bekerja di sebuah pabrik kulit. Karena itu dia sering bekerja 10 jam per hari untuk menghidupi keluarganya. Saat itu di Afrika Selatan sedang mengalami masa-masa apartheid atau kejahatan yang didasari oleh rasisme. Jadi di sana dipisahkan antara ras kulit hitam dan juga ras kulit putih. Oleh sebab itu, di sana sering terjadi ketegangan dan juga bentrok gitu. Meskipun kerajaan Inggris telah menghapuskan perbudakan bagi orang kulit hitam di Afrika Selatan pada tahun 1833. Tapi nyatanya hal itu cuma perubahan status aja, dari budak menjadi buruh kontrak. Ditambah lagi, saat itu pihak apartheid akan mengesahkan undang-undang khususnya untuk masyarakat kulit hitam Afrika Selatan. Karena itu, Organisasi Persatuan Afrika Selatan juga kena dampak dari undang-undang tersebut. Yang mana apartheid ini melarang warga kulit hitam untuk memiliki tanah, memilih pemimpin, dan juga memilih di mana mereka akan tinggal. Setelah Perang Dunia Kedua, undang-undang tersebut disahkan oleh apartheid, kemudian mereka akan menjalankan sebuah sistem pada tahun 1948. Tujuan sistem yang dibuat apartheid adalah untuk mempertahankan dominasi warga kulit putih Afrika Selatan daripada warga kulit hitam. Karena itu, mereka akan membuat undang-undang untuk memisahkan peran politik dan ekonomi bagi warga kulit putih dan kulit hitam. Selain itu, mereka juga melarang pernikahan antara ras kulit putih dan juga kulit hitam. Parahnya lagi, kebanyakan warga kulit hitam ini diusir dari rumahnya dan akhirnya mereka tinggal di daerah yang sangat kumuh. Karena berdasarkan pengalaman mereka, kehidupan warga kulit putih ini jauh lebih baik daripada warga kulit hitam. Tapi warga Afrika Selatan juga mempunyai kekuatan untuk melawan apartheid yang bernama Kongres Nasional Afrika. Tapi sayangnya, protes yang dilakukan Kongres Nasional Afrika malah ditanggapi dengan kekerasan oleh apartheid. Akibatnya banyak pendemo yang meninggal karena pemerintah apartheid memutuskan untuk menghabisi para pemberontak tersebut. Bahkan pemimpin Kongres Nasional Afrika yang saat itu adalah Nelson Mandela pernah dipenjara dan ditangkap berkali-kali. Nelson Mandela juga pernah dipenjara dari tahun 1964 sampai tahun 1990. Meski begitu, dia terus memimpin Kongres Nasional Afrika dari balik penjara. Kemudian, organisasi internasional menegur apartheid atas tindakannya itu. Karena itu, apartheid pun mencari cara untuk menindas dan mempertahankan kekuasaannya. Tapi kemudian, pemuda di Afrika meningkat begitu pesat. Kemudian mereka melakukan protes kekerasan kepada pihak apartheid. Hingga akhirnya, para pemuda Afrika berhasil meruntuhkan pemerintahan apartheid. Tapi kemudian, para pemuda tersebut dihukum oleh pemerintah apartheid dengan hukuman cambuk atau hukuman gantung. Karena yang melawan pemerintahan apartheid kebanyakan adalah warga kulit hitam yang ingin mengakhiri pemerintahan apartheid. Oke, kita akan maju beberapa tahun, tepatnya pada tahun 1985. Kota Toza dianggap sebagai salah satu kota termiskin dan terpadat penduduknya di Afrika Selatan. Di sana nggak ada jalan atau sistem pembuangan limbah, dan cuma beberapa orang aja yang bisa mengakses listrik. Karena kemiskinan itu, kejahatan pun otomatis meningkat. Meski kejahatan di sana terus meningkat, tapi keadilan atau hukum di sana masih belum bisa ditegakkan. Di kota Toza sempat ada puluhan polisi, tapi mereka terpaksa keluar dari kota tersebut. Soalnya, rumah mereka dibakar oleh apartheid dan kini telah hangus tak tersisa. Meski begitu, para polisi tetap berpatroli di area tersebut, tapi mereka harus menggunakan kendaraan lapis baja. Tapi polisi di sana juga terkenal jahat-jahat. Soalnya ada beberapa laporan kalau polisi ini menembaki beberapa warga, terus dibiarkan berjam-jam sampai mereka meninggal. Nah, karena itu, bukannya menyelesaikan masalah, polisi malah membuat masalah lagi karena mereka main hakim sendiri. Parahnya lagi, hal itu ditiru oleh masyarakat karena masyarakat juga main hakim sendiri. Misalnya, ada salah satu masyarakat yang gak bersalah, terus dihakimi oleh masyarakat, dan akhirnya dia pun diputuskan untuk bersalah, dan bahkan ada yang dihukum mati. Oke, kita akan fokus kepada Maki, si korban utama. Pada tanggal 20 Juli 1985, Maki menghadiri pemakaman para aktivis politik yang baru saja meninggal. Menurut beberapa sumber, Maki adalah anggota organisasi komunitas yang berafiliasi dengan Gerakan Persatuan Demokrat.
Yang mana gerakan tersebut adalah gerakan untuk melawan apartheid yang mempunyai badan hukum. Selain itu, masih ada banyak organisasi anti-apartheid yang berafiliasi dengan Kongres Nasional Afrika. Oke, kita balik bentar sebulan sebelum Maki menghadiri pemakaman tersebut. Saat itu, tiba-tiba ada orang asing yang datang ke kota Toza. Terus orang itu ngasih tahu masyarakat kalau dia bisa ngasih beberapa senjata. Orang itu mengaku kalau dia adalah salah satu anggota militer Kongres Nasional Afrika. Saat itu, badan militer tersebut adalah sebuah senjata utama untuk melawan kekuasaan kulit putih atau apartheid. Pria itu bilang kalau dia emang sengaja pergi ke kota-kota kecil untuk merekrut beberapa orang untuk bergabung bersama badan militer tersebut. Nah, diketahui Makilah orang yang memperkenalkan pria tersebut kepada masyarakat Toza. Bahkan beberapa sumber juga bilang kalau Maki sempat menjalin hubungan dengan pria tersebut. Setelah pria tersebut berhasil merekrut orang-orang dari kota-kota kecil, dia langsung mengajari mereka bagaimana cara menggunakan granat. Rencananya, para rekrutan ini akan disuruh untuk menyerang rumah polisi yang jahat tadi. Nah, pas para rekrutan ini udah bisa menggunakan granat, pria misterius itu langsung ngasih granat dan menyuruh untuk mengebom rumah polisi yang jahat tadi pada tengah malam. Akhirnya, malam pun tiba dan penyerangan pun dimulai. Para rekrutan ini pun berpisah untuk menyerang target masing-masing. Soalnya ada salah satu target yang rumahnya ada di desa sebelah. Nah, pas salah satu rekrutan berhasil mendekati rumah target, dia pun langsung mengeluarkan granat. Tapi, pas dia mau ngelemparin granat itu keburu meledak di tangannya yang menyebabkan dia wafat bersama sang target. Hal itu juga terjadi pada 3 rekrutan yang berada di desa lain. Mereka juga meninggal bersama target saat granat belum sempat dilemparkan dan meledak di tangan mereka. Harusnya masih ada sebuah gedung yang harus diserang, tapi penyerangan mereka gagal gara-gara polisi apartheid tiba-tiba datang ke sana. Akibat hal itu, ada 4 orang rekrutan yang meninggal, dan parahnya lagi, jasad para rekrutan ini ditinggal di pinggir jalan, dan bahkan ada yang sampai dimakan oleh anjing liar. Setelah diselidiki, ternyata granat yang diberikan oleh si pria misterius kepada para rekrutan adalah granat yang telah dimodifikasi. Karena itu, granat akan meledak saat pinnya dilepas. Tentu aja hal ini membuat para warga langsung heboh karena bagaimana hal itu bisa terjadi. Dari situlah akhirnya muncul sebuah gosip kalau Maki mungkin menjalin hubungan dengan pria misterius tersebut. Soalnya Makilah orang yang mengenalkan pria misterius tersebut kepada para rekrutan. Dari situ warga jadi makin yakin kalau pria misterius itu mungkin adalah mata-mata. Mereka juga berteori mungkin Maki juga terlibat dalam kejadian tersebut. Tapi Maki dengan tegas membantah rumor tersebut. Meski begitu, masyarakat di sana tetap aja nggak percaya sama Maki. Nah, masyarakat di sana membuat spekulasi sendiri dan berteori sendiri gitu. Teorinya kayak gini, setelah rencana penyerangan rumah polisi itu dibuat, mungkin Maki ini dikasih tahu orang-orang terdekatnya untuk meninggalkan kota tersebut secepat mungkin. Tapi faktanya Maki menolak hal tersebut, soalnya kalau dia pergi dari kota itu, masyarakat akan menuduhnya sebagai penyebab pengeboman tersebut. Meski udah dijelasin kayak gitu, masyarakat di sana masih tetap nggak percaya dan masih menganggap kalau Maki bersalah dan terlibat dalam kejadian tersebut. Karena itu, Maki tetap bersikeras kalau dia emang nggak ngelakuin hal tersebut. Bahkan di malam kejadian, Maki aja nggak tahu rumah mana yang akan diserang. Nah, disinilah Maki baru menyadari kalau dia dijebak dan dimanfaatkan oleh pria misterius itu. Jadi kronologinya kayak gini. Pada hari pemakaman tanggal 20 Juli, Maki ini menghadiri pemakaman para aktivis yang telah meninggal. Tentu aja hal itu sangat berbahaya karena dia habis dijebak sama pria misterius. Karena itu orang tua Maki ini menyuruh Maki untuk pergi dari kota tersebut sebelum masyarakat mengamuk kepadanya. Dan benar aja, sesampainya Maki di pemakaman tersebut, dia langsung dikejar dan diserang sama orang-orang yang hadir di sana. Karena itu dia berlari ke lapangan terdekat, tapi akhirnya dia berhasil ditangkap. Habis itu, Maki ini dipukuli dengan kejam, bahkan ada yang menggunakan batu atau tongkat. Gak cuma itu, Maki juga ditendang, diinjak, dihajar oleh puluhan orang yang masih saja menganggap Maki ini terlibat dengan wafatnya korban kejadian itu. Nah, pas Maki ini udah gak berdaya, dia langsung dikalungin sama ban motor, terus disiram bensin dan langsung dinyalakan. Tentu aja, api tersebut langsung melahap kepala dan juga wajah Maki. Gak berhenti di situ aja, beberapa pria juga mengambil batu besar untuk menjepit Maki biar Maki ini gak nyerang orang-orang. Nah, parahnya lagi,
Orang-orang ini juga mengambil pecahan kaca dan menusukkan paksa kepada alat vital Maki. Meski Maki udah dilahap sama api, orang-orang terus aja memukulinya dengan tongkat dan juga batu. Hingga akhirnya Maki meninggal dengan keadaan yang sangat mengerikan. Akibat dari kejadian itu, setiap gigi Maki ini copot karena dipukuli dengan brutal menggunakan batu. Serangan itu direkam, difoto, dan juga disiarkan oleh TV. Kru TV berhasil mendokumentasikan sebagian besar kejadian tersebut. Tapi kualitasnya cukup buruk dan mereka juga masih nggak ngerti kenapa orang-orang melakukan hal tersebut kepada Maki. Menurut saudara perempuan Maki, dia masih ingat saat Maki meninggal. Dia memberikan keterangan pada sidang tahun 1997. Saat itu, saudara Maki melihat tubuh Maki mendekatinya. Tapi sayangnya, dia cuma bisa mengidentifikasi dari kakinya Maki. Soalnya, dia udah gak bisa ngelihat wajah Maki. Karena ada batu besar di atas wajahnya dan juga di dadanya. Setelah itu, saudara Maki berkeliling untuk bertanya kepada warga untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mengetahui apa yang terjadi, saudara Maki ini marah karena Maki dihabisi dengan cara yang sangat mengerikan. Saudara Maki menyaksikan kalau semua gigi Maki ini udah hilang. Selain itu, ada celah besar di kepala Maki dan dia juga terluka parah, hangus gara-gara dibakar, dan akhirnya dipukuli sampai dia wafat. Kemudian, saudara Maki ini pergi ke tetangga terdekat untuk meminta beberapa koran buat menutupi tubuh Maki. Nah, dari kejadian tersebut, orang-orang menyebutnya sebagai kejadian kalung. Dan saat itu juga, untuk pertama kalinya, kejadian kalung ini tertangkap oleh kamera. Kematian Maki difilmkan oleh South Africa Broadcasting Corporation. Ada fotografer terkenal yang berhasil menangkap beberapa foto saat Maki dihakimi. Dia adalah Kevin Carter. Mungkin kalian nggak tahu siapa Kevin Carter ini, tapi mungkin kalian tahu karyanya. Kevin Carter adalah orang yang berhasil memotret burung pemakan bangkai yang seolah-olah kayak akan memakan seorang anak dari Afrika. Kemudian, Kevin Carter ini menghabisi nyawanya sendiri setelah melihat hal-hal yang mengerikan di Afrika Selatan. Dia juga meninggalkan sebuah pesan yang kira-kira berbunyi seperti ini. Bencana hidup kadang-kadang mengungguli kebahagiaan, sampai pada titik di mana kebahagiaan tidak lagi ada. Setelah kejadian itu, hukuman kalung leher dilanjutkan oleh beberapa orang Kongres Nasional Afrika. Biasanya, hal itu dilakukan kepada orang-orang yang mengkhianati organisasi atau orang-orang yang memihak rezim apartheid. Setelah kejadian Maki, ada contoh lain lagi. Mereka menghukum orang dengan cara diikat dengan kawat duri biar nggak bisa kabur. Setelah itu mereka akan membakar ban dan membiarkan ban tersebut terbakar lama sampai orangnya meninggal. Setelah orang itu meninggal, barulah dilakukan identifikasi yang tentu aja petugas identifikasi jadi kesulitan. Hingga akhirnya hukuman tersebut dikutuk dan secara resmi diberhentikan oleh Organisasi Persatuan Afrika Selatan. Istri Nelson Mandela yang bernama Winnie mengatakan kalau dia akan membebaskan Afrika Selatan dari hal-hal yang seperti itu. Dia juga menambahkan, korban kalung api pertama yang tercatat adalah Maki Sosana. Karena itu, kasus Maki ini dianggap sebagai salah satu kasus yang terburuk dalam sejarah Afrika Selatan. Kasus main hakim sendiri yang terjadi kepada Maki dianggap sebagai kasus pembunuhan paling mengerikan yang pernah ditayangkan oleh televisi. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menyatakan kalau Maki ini nggak bersalah dan dituduh secara salah oleh pria misterius yang bernama Joe. Joe telah merencanakan semuanya dan membuat tuduhan palsu kepada Maki. Karena itu, nama Maki telah dibersihkan dan keluarga Maki sudah tidak dianggap sebagai pengkhianat lagi. Setelah itu, Maki dimakamkan di tempat yang sama saat dia dihabisi. Dan sampai sekarang, hukuman eksekusi kalung api masih digunakan. Gimana menurut kalian? Coba tulis di komen bawah, apakah hal ini cukup wajar atau kalian punya pendapat sendiri? Oke, itulah rangkaian kasus dari Maki Sosana yang dihabisi gara-gara difitnah oleh seorang pria misterius yang bernama Joe. Kalau kalian punya kasus lain yang menarik untuk dibahas, silakan DM sosial media kami atau tulis di komen bawah. Jangan lupa follow sosial media kami dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan update dari kami. Sekian dulu ceritanya, see you on the next video.